Saudara dan saudari yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Kata-kata yang keluar dalam diri kita sesungguhnya menggambarkan siapakah kita yang sebenarnya. Orang lain dapat mengetahui kita dari kata-kata, dari kalimat, ataupun dari pernyataan yang kita keluarkan bagi mereka. Persahabatan yang kita bisa jalin dengan orang lain dapat menjadi hancur kalau kita tidak dapat menjaga kata-kata kita sendiri. Sebaliknya, di sisi lain, orang akan menghargai kita apabila kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata bijak, kata-kata yang menenangkan hati. Maka muncul banyak motivator yang menggerakkan orang dengan kata-katanya. Semakin kata-kata motivator itu atau orang itu meyakinkan orang, maka semakin banyak orang yang termotivasi untuk tergerak berubah karenanya. Suatu saat ada seorang yang sedang berjalan pagi menyusuri suatu jalan. Lalu tiba-tiba ia melewati sebuah ruko berjalan ke arah kembali ke rumahnya. Kemudian di tengah jalan ia melihat seorang pengemis di sana. Pengemis seorang ibu yang sudah lanjut usia. Kemudian ketika dia melewati pengemis tersebut, tiba-tiba si ibu pengemis ini berkata, "Nak, mari makan dulu." Dia membuka makanannya, nasinya yang terbungkus dengan kertas dan ada sayur seadanya. Kemudian dia menawarkan kepada orang itu. Orang ini hanya diam saja. Sebentar, sesaat dia terkesima, terpukau, dan mengatakan dalam hati, "Betapa saya tidak bersyukur. Orang ini kekurangan, tapi dengan kata-katanya dia menyapa saya. Dia membuat saya tergerak untuk bersyukur karenanya." Maka dia mengatakan, "Terima kasih banyak, Bu." Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak membawa uang sepeser pun. Tapi yang berubah adalah dengan kata-kata yang sangat sederhana ini. Orang tersebut bisa terpukau, bisa kagum, bisa bersyukur kepada Tuhan, dan tergerak untuk berubah, yaitu betapa saya tidak bersyukur. Ada orang lain yang kekurangan, tetapi saya pun harus lebih bersyukur. Kenapa? Karena saya tidak kekurangan. Injil hari ini melukiskan bagaimana Yesus berkata-kata di ruang publik, yaitu di bait Allah atau di sinagoga. Yesus dikatakan dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Semua kata-kata yang dikeluarkan membuat orang itu berdecak kagum, heran atas kata-katanya. Kata-kata itu meneguhkan, menggerakkan, dan menopang banyak orang. Kata-kata yang membuat orang merasa diperhatikan, membuat orang merasa diteguhkan, dan membuat orang merasa didukung. Kata-kata Yesus yang membuat orang merasa aman dan nyaman bila mereka dekat dengan Yesus sendiri. Kata-kata yang menyembuhkan dan menguatkan. Kata-kata yang tidak mengutuk dan tidak melukai perasaan orang lain, tetapi kata-kata yang mempererat relasi manusia dan mengangkat martabat manusia sendiri. Kita bisa bertanya mengapa Yesus bisa berkata-kata demikian hebatnya. Injil menegaskan bahwa Roh Allah sendiri yang ada dalam diri Yesus, ia diangkat menjadi anak Allah karena peristiwa pembaptisan. Oleh karena itu, Yesus mempunyai kewajiban mewartakan kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada dirinya. Saudara dan saudari yang terkasih, hari-hari ini kita baru saja merayakan Natal, peristiwa iman di mana Allah memberikan rahmat kepada kita, yaitu kelahiran putranya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita sepenuhnya menyadari rahmat Allah yang bekerja dalam diri kita melalui peristiwa Natal? Apakah kita juga menyadari Roh Allah yang bekerja dalam diri saya untuk menggerakkan orang lain berubah?
Apakah kita juga seperti Yesus mau mengeluarkan kata-kata bijak yang memotivasi orang untuk tergerak memuji Allah dan menggerakkan orang lain untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka? Saudara dan saudari terkasih, marilah kita menyadari bahwa Natal adalah proses penuh rahmat. Rahmat itu bekerja dalam diri kita melalui kasih Allah seperti yang dilukiskan dalam bacaan pertama. Kita diundang dalam masa Natal ini untuk membagikan rahmat Allah itu kepada orang lain melalui kata-kata positif yang membangun mereka. Sadarilah bahwa kata-kata kita bagaikan pisau yang bermata dua. Kata-kata kita dapat meneguhkan sekaligus menyakitkan orang lain. Mari berbagi rahmat Natal, mari kita berbagi kata-kata positif dan pujian yang membangun martabat manusia dan mengembangkan relasi yang lebih baik lagi antara kita dengan sesama.